berhenti bergema. Di semesta raya suaraku membara, walau kau terus saja coba membungkamnya, namun suaraku takkan pernah bisa kau redam. Oh, tak bisa kau redam. Bisa berjumpa lagi setelah kemarin kita juga bertemu di Dinas Nakes Imigrasi Jawa Barat, dan kita pun tadi sudah mendengar orasi kawan-kawan dari luar dan apa yang disampaikan sebenarnya sudah disampaikan juga ke Biro Hukum Gedung Sate. Dan seperti yang kita ketahui, kemarin kita Dewan Pengupahan Provinsi sudah mengadakan rapat pleno Dewan Pengupahan membahas terkait upah bagi para pekerja dengan masa kerja 1 tahun. Baiklah, untuk mungkin mempersingkat waktu, dalam artian mumpung di sini ada Pak Arif dari Biro Hukum yang sebenarnya ini sudah kita diskusikan juga tadi pagi. Mungkin teman-teman ada yang bisa menyampaikan terkait apa yang akan disampaikan Pak Arif dari Biro Hukum, yang mungkin nanti akan juga disampaikan kepada Pak Arif. Jadi silakan ya teman-teman yang mau. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firman, Pak Arif, dan seluruh jajaran Pemprov Jawa Barat, para ketua pimpinan Serikat Pekerja, Serikat Buruh tingkat Jawa Barat, dan pihak kepolisian. Yang pertama tentu kita hari ini datang aksi adalah tindak lanjut daripada aksi yang kemarin di kantor Dinas Tenaga Kerja. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Dewan Pengupahan, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Firman, sudah melakukan proses untuk berita acara pleno tentang upah pekerja buruh di atas 1 tahun. Tentu sebagaimana yang kami pahami bahwa setelah berita acara keluar, maka disampaikan kepada Pak Gubernur untuk menerbitkan produk hukum sebagaimana dalam rapat UMP, rapat UMK, berita acara disampaikan keluarlah Kepkum. Kaitan dengan upah 1 tahun ini, tentu kita ingin mendengar pandangan dari Biro Hukum karena ini menjadi perdebatan panjang yang sangat melelahkan. Sebagaimana berita acara kita pelajari juga, dari unsur pemerintah tidak ada ketegasan mengenai produk apa yang akan dikeluarkan terhadap upah pekerja buruh 1 tahun yang tahun 2024 ini. 2 tahun terakhir, saya yakin Biro Kesra, Biro Hukum adalah yang meramu, yang membuat legal drafting daripada Kepkum tersebut. Tentu sudah mempertimbangkan daripada aspek secara hukum, apakah Kepkum tersebut melanggar atau tidak. Sehingga dengan demikian, maka ketika Pak Gubernur pada waktu itu, Pak Ridwan Kamil tanda tangan 2 tahun berturut-turut, tentu saya kira proses di Biro Hukum sudah clear bahwa ini tidak melanggar aturan. Saya yakin tidak mungkin Biro Hukum akan menjerumuskan kepala daerah dalam membuat produk hukum. Namun untuk tahun 2023 ini menjadi perdebatan seolah-olah kita berdebat di awal tentang bentuk produk yang akan dikeluarkan. Jujur, kita sangat kecewa ketika Disnaker kirim surat Kementerian Ketenagakerjaan seolah-olah meminta fatwa terhadap yang sudah dilakukan. Jadi hal yang aneh buat kita, produk yang sudah diterbitkan 2 tahun berturut-turut, kemudian tahun ini minta fatwa apakah ini salah atau enggak gitu. Harusnya kalau mau di awal 2021 atau 2022 untuk upah 2022 minta petunjuk dulu sebelum produk itu keluar. Jadi seolah-olah persoalan ini berputar-putar mengenai produk hukum, padahal produk hukumnya sudah 2 kali terbit gitu. Jadi seolah-olah kita dimentahkan kembali kepada awal bahwa seolah-olah Kepkum tersebut
menyalahi aturan. Padahal 2 tahun berturut-turut Kepgub tersebut sudah terbit. Dan dituntut untuk Kepgub yang terakhir, Pengadilan Tinggi baru mengeluarkan putusan bahwa menguatkan putusan PT Tun Bandung yang kemarin. Artinya apa? Kepgub yang terakhir itu masih berlaku karena masa berlakunya sampai dengan Desember. Dan Pengadilan Tinggi sudah mengeluarkan itu. Nah, saya kira tidak ada perdebatan secara produk hukum lagi. Harusnya sudah terbit Kepgub tersebut, tinggal berbicara nilainya, bagaimana kebijakan Pak PJ Gubernur. Usulan kita sudah kita masukkan. Sekarang kan kita jadi mentah. Apalagi lihat usulannya bipartit, kemudian SE, kemudian instruksi gubernur. Ini kan jadi kita mundur. Dan ini yang membuat persoalan ini nggak selesai, nggak clear. Kemudian aksi buruh terus berlanjut. Gara-gara berkutat, kita mundur. Yang sudah kita lakukan, kita mundur lagi. Yang ini yang membuat kita menjadi persoalan buat teman-teman buruh di Jawa Barat. Kami mewakili teman-teman meminta kepada Pemprov Jawa Barat, di sini ada Biro Hukum, Biro Kesra, untuk menerbitkan Kepgub tersebut. Tidak ada alasan dicari-cari dalilnya. Kalau kita mau berdebat mencari dalil, semua akan punya dalil. Tapi masalah ini nggak akan selesai-selesai, akan terus berlanjut seperti ini. Apakah memang Pemprov menginginkan hal seperti ini? Jadi tolonglah Pak Firman yang 2 tahun ke belakang juga meramu konsep itu. Bahkan di berita acara terakhir tanggal 20 Agustus kalau tidak salah pada waktu itu, di 20 Desember itu jelas pemerintah unsur Dewan Pengupahan mengusulkan angka. Dari pakar mengusulkan angka adalah pertumbuhan ekonomi. Tapi untuk tahun ini kita melihat bahwa unsur pemerintah cenderung tidak memberikan pandangan produk apa yang akan dikeluarkan. Jadi tentu kita berharap agar persoalan ini cepat selesai. Kita minta kepastian hari ini, Pak Firman, Pak Arif, kita minta kepastian Kepgub ini akan terbit kapan, supaya teman-teman juga bisa istirahat, bisa bekerja dengan tenang. Jadi jangan diputar-putar, dibulak-balik lagi produknya apa. Ya kalau salah udah 2 tahun yang lalu. Masa sih kalau 2022 salah, nggak mungkin 2023 terbit lagi kan gitu. Masa mengulangi? Kalau salah, kenapa baru hari ini kita persoalkan tentang boleh atau tidak? Kan gitu. Kenapa baru hari ini kita berbicara pengupahan adalah program strategis nasional? PP 36 sejak dulu memang bicara program strategis nasional. Kenapa baru hari ini kita bicarakan? Kenapa baru hari ini kita ributkan? Kenapa bukan dari awal? Dari tahun 2021 Kepgub tersebut lahir. Jadi seolah-olah kita memutar kembali ke awal supaya persoalan ini seolah mentah gitu. Jadi mohon dengan sangat agar Kepgub ini segera terbit. Kita UMK kita sudah menurunkan, ya udahlah, oke, UMK nggak direvisi, tinggal ini. Terus apalagi yang mau diminta dari buruh gitu? Kemarin kita masih menuntut Pak Gubernur tolong direvisi. Pak Gubernur bilang tidak. Oke lah, kita mengalah. Sekarang diupah 1 tahun. Masa sih tidak ada goodwill-nya pemerintah Jawa Barat? Kalau ini produk baru, kita pun nggak akan ngotot. Ini hanya meneruskan kebijakan gubernur sebelumnya, bukan membuat kebijakan baru, bukan mengeluarkan yang belum pernah dikeluarkan oleh gubernur sebelumnya. Ini hanya meneruskan kebijakan yang sudah terbit 2 kali berturut-turut. Tidak ada persoalan. Dan gubernur digugat oleh Apindo, kita selalu hadir buruh untuk membela gubernur. Mungkin Biro Hukum tahu, setiap gugatan kita selalu ada, setiap gugatan kita selalu membela.
Bahkan begitu tidak menghadirkan ahli, kita menghadirkan ahli, kita bayar sendiri ahlinya dari buruh. Itu apa? Untuk menjaga, mempertahankan marwah gubernur. Tapi tolonglah, jangan seperti ini gitu. Jangan sampai kita ini dilempar, dibulak-balik, mau sampai kapan kita seperti ini? Apa memang Jawa Barat memang kita berpikir tidak harus kondusif, buruh terus harus melakukan seperti ini? Kita juga ingin kondusivitas Jawa Barat terjaga. Oleh karena itu, sekali lagi Pak Arief, Pak Firman, dan Biro Kesra, kami mohon kepastian hari ini. Kepgub itu akan terbit atau tidak, supaya kita tahu, jangan sampai lempar lagi dan sebagainya. Kalau tidak terbit, apa alasannya? Biar kita diskusikan. Jangan sampai nanti disampaikan besok aksi lagi begitu lagi gitu. Jadi mau sampai kapan? Jadi mohon ketegasan dari kita, tetap meminta Kepgub upah 1 tahun itu terbit. Masalah redaksional, apakah kalau tahun 2021 judulnya adalah upah pekerja 1 tahun atau lebih. Tahun 2022 nomenklaturnya berubah, penyesuaian. Tahun 2023 kalaupun mau ditambah redaksional nomenklatur nggak apa-apa. Yang penting substansinya sama. Bahwa Kepgub tersebut kan nggak mutlak keluar kamu laksanakan. Tapi ada diktum yang mewajibkan pekerja buruh atau serikat pekerja untuk bipartit. Bagi yang mampu silahkan bipartit. Bagi yang nggak mampu ya nggak berjalan juga. Kita nggak maksa juga gitu. Jadi untuk supaya perusahaan-perusahaan yang mampu ini tidak berlindung di upah minimum, dengan adanya Kepgub itu ada perusahaan yang berunding. Dia sanggup 7%, dia sanggup di bawah 6%, silahkan. Ada nggak sanggup? Ya memang nggak. Karena finalnya adalah di kesepakatan. Bukan seperti upah minimum yang sifatnya menjadi hukum publik, kamu nggak laksanakan pidana. Kalau ini kan enggak. Ini sifatnya adalah pedoman untuk pelaksanaan struktur skala upah di perusahaan masing-masing. Diktum berikutnya adalah dimusyawarahkan secara bipartit. Bagi perusahaan yang sudah melaksanakan, tidak perlu mengacu kepada Kepgub. Saya kira itu mengambil jalan tengah gitu. Tapi kalau ini nggak ada, yakinlah nggak akan jalan semuanya. Emang perusahaan mana yang sudah ditindak gara-gara nggak melaksanakan struktur skala upah? Nggak ada, Pak. Nggak ada izin yang sampai dicabut gara-gara tidak menjalankan struktur skala upah. Maka dengan Kepgub tersebut sebagai pedoman pelaksanaan struktur skala upah, maka teman-teman serikat buruh di tingkat perusahaan ini berunding. Teman-teman PUK ini berunding. Perusahaannya mampunya cuma 2%, ini silahkan. Yang penting sudah bersepakat. Finalnya ketika terjadi kesepakatan. Dan Pak Firman tahu ketika gugatan ditun, kita buktikan banyak kesepakatan yang sudah bersepakat. Artinya apa? Perusahaan menjalankan dengan kesepakatannya. Walaupun beragam angkanya. Pak Gubernur bikin 6, 12 sampai dengan 10, ada yang bersepakat di bawah 6, ya nggak apa-apa, silahkan aja. Yang penting ada pedomannya. Yang kita butuhkan itu pedomannya. Dengan angka menjadi pedoman, kemudian diserahkan kepada pihak-pihak untuk menyepakati itu. Saya kira dari saya demikian. Sekali lagi mohon dengan sangat kepada Biro Hukum khususnya yang akan meramu secara legal drafting untuk menerbitkan Kepgub tersebut supaya Pak PJ Gubernur yakin untuk menandatangani Kepgub tersebut. Itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau disampaikan atau cukup dulu? Cukup ya. Baik. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Agus, Pak Roy Jinto, sering ketemu dulu waktu ahli di perundang-undangan juga ya Pak. Sudah beberapa tahun sering ketemu Pak, sampai sampai kamarnya Pak Sidata ya Pak. Baik, terima kasih. Baik, berkaitan dengan apa istilahnya kemarin pada saat hari apa dua minggu kemarin ya pada di sana ya menyerahkan surat ya Bapak Pak Danta menyerahkan surat
rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja yang untuk disampaikan kepada Pak PJ Gubernur yang sudah terima waktu itu ya, dan sudah disampaikan ke Pak Gubernur terkait dengan tadi keputusan Gubernur tentang UMK di 2024 ya, untuk 2024, dan juga untuk tadi yang terkaitnya untuk menerbitkan keputusan Gubernur terkait dengan upah pekerja di atas 1 tahun sesuai dengan skala upah ya. Ya, tadi terima kasih Pak, tadi juga tadi disampaikan oleh Pak Roy Dinto ya terkait dengan hal-hal yang memang tadi yang disampaikan oleh Pak Roy Dinto dan mungkin dari Bapak Ibu sekalian di sini memang seperti itu adanya Pak di dalam peraturan. Pasti tentu kita sama-sama mengikuti aturan Pak ya, regulasi terkait dengan khusus tadi disampaikan skala upah, struktur skala struktur skala upah. Dan memang pada saat itu yang untuk di perkara di PUN ya Pak kebetulan saya dulu tuh ke bantuan hukumnya Pak, jadi yang juga sebagai kuasa hukum gubernur di PT UN untuk, dan tadi disebutkan betul judulnya ada 2 pada tahun 2021 itu adalah upah untuk yang bekerja lebih dari 1 tahun. Kemudian diganti judulnya di tahun berikutnya di 22 itu penyesuaian. Kalau nggak salah penyesuaian upah ya, kenaikan Pak ya, kenaikan ya kalau salah upah pekerja yang di atas 1 tahun. Jadi memang disampaikan oleh Pak Roy Dinto untuk yang Bapak Ibu sekalian sudah tahu bahwa dalam Pengadilan Tata Usaha Negara itu pada saat tingkat banding itu dikuatkan, tapi di tingkat kasasi itu Pak Roy Pak ya, itu dibatalkan yang 2022 ya, yang 2022. Nah, kaitan dengan hal tersebut memang kita untuk keputusan gubernur pasti untuk membentuk satu penetapannya. Seperti kita tahu, Pak Roy juga dari Bapak Ibu sekalian tahu ada istilah legal drafting itu harus sesuai dengan kewenangan Pak ya. Kemudian aturan-aturan yang memang langkah tinggi sebagai pelaksanaannya. Dan untuk skala upah itu memang diatur kan Pak di PP, kalau kan di peraturan itu ya Pak, di undang-undang dan PP itu diatur terkait dengan skala upah. Nah, kaitan dengan tadi kebijakan yang akan dikeluarkan, produk hukum yang dikeluarkan oleh Pak diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini nanti ditandatangani oleh Pak PJ Gubernur, itu pada saat itu kita sesuai dengan arahan dari Pak PJ dari Bapak Ibu sekalian bahwa untuk keputusan Gubernur tadi yang oleh keputusan Gubernur kenaikan skala upah terkait dengan skala upah untuk pekerja di atas 1 tahun itu Pak PJ tidak akan menerbitkan Pak ya. Ketika kami mendengar seperti itu, dan sekarang istilahnya memang kalau hal skala upah itu yang sudah memang diatur di dalam PP peraturan perundang memang itu ada, dan tadi disampaikan oleh Pak Rojinto terkait dengan tadi aturan-aturan yang untuk kesepakatan. Nah, ini memang harus diatur. Nah, kami dari Biro Hukum dan saat ini saya itu di bagian hukum Pak ya, kuasa hukum gubernur ya, kuasa hukum gubernur untuk di peradilan ataupun untuk di dalam di luar pengadilan. Dan saya juga mungkin Pak Roy juga hafal sebenarnya kami pernah di perundang-undangan terkait dengan produk hukum. Jadi kami akan membuat satu kajian Pak, yang penting ada instrumen yang memang sesuai dengan administrasi dan secara hukum itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan usahakan jangan sampai istilahnya dibahas oleh pengadilan Pak, PT UN ya untuk itu. Jadi kita akan mengkaji dan akan menerbitkan beberapa nanti bersama-sama dengan tim dari Biro Hukum dan juga bersama dengan Biro Kesra juga di sini
akan membuat satu solusi Pak, solusi terkait dengan instrumen yang akan dikeluarkan yang tadi sampaikan sesuai dengan administrasi, hukum, dan tentu saja kewenangan dari Pak Gubernur dalam mengatur ataupun memberikan tadi disampaikan terkait dengan kenaikan skala upah. Itu harus ada Pak instrumennya. Tidak hanya memang tidak perlu juga kebijakan itu terkait dengan keputusan, kan banyak Pak gitu ya, aturan-aturan yang disebut dengan produk hukum, itu semua kita bisa aturan sesuai dengan tadi Pak, administrasi dan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Tentu saja itu terkait dengan skala upah kami betul Pak, tadi dari sampaikan Pak Bapak di sini Pak Roy tadi menyampaikan memang skala upah ini harus memang istilahnya sebagai atensi Pak, sebagai atensi untuk bisa dilaksanakan oleh pengusaha Pak ya mungkin ya di sini, dan hal ini bersama-sama juga nanti berdasarkan kesepakatan yang tadi disampaikan antara pengusaha dengan serikat pekerja. Jadi mungkin itu saja Pak yang bisa kami sampaikan. Kita akan membuat satu kajian instrumen yang memang betul, instrumen yang memang sesuai dengan tadi intinya administrasi, hukum dan kewenangan yang bisa dipertanggungjawabkan baik di luar pengadilan maupun nanti di pengadilan Pak, di dalam pengadilan sudah terproses dengan. Mungkin itu Pak Pak Roy itu sebagai perwakilan dari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebelum ke yang lain saya ingin menanggapi dulu. Ya. Karena tadi Bapak menyampaikan putusan Mahkamah Agung itu perkara yang 2022. Dan untuk perkara 2023 Pengadilan Tinggi baru mengeluarkan. Kalau kita mau bicara tentang azas hukum, maka putusan terakhir itu dianggap adalah putusan yang benar dulu. Teorinya kan begitu. Artinya kalau kita berbicara tentang alasan, ini ada dua perkara, objeknya sama. Kemudian satu membatalkan putusan yang lama, walaupun sebenarnya tanpa diputus oleh Mahkamah Agung juga, secara otomatis SK itu nggak berlaku lagi. Orang putusannya bulan Agustus, kemudian Desember 2022 sudah berakhir SK itu. 2023 bulan Agustus keluar. Tanpa diputus pun SK itu sudah tidak mengikat siapapun karena masa berlakunya ada. Nah, ini yang upah 2023 itu belum habis, sudah keluar putusan Pengadilan Tinggi. Oke, kita berbicara seper, berbicara belum ingkrah karena ada kasasi. Tetapi kalau kita berbicara teori hukum, putusan yang terakhir ini, putusan yang ada dianggap benar dulu teorinya sebelum ada putusan yang mengkoreksi, kan begitu. Nah, oleh karena itu, apa yang menjadi alasan Pak Gubernur tidak mau menerbitkan kembali? Sedangkan ada dua putusan. Ada dua putusan, yang satu Mahkamah Agung menyatakan, yang tadi Bapak bilang judulnya adalah upah, yang penyesuaian 2023, Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Tun Bantu, dan belum ada putusan Mahkamah Agung. Saya kira ini bisa menjadi rujukan sampai dengan adanya putusan Mahkamah Agung membatalkan itu. Yang kedua, SE dulu Pak. Kemudian Apindo pernah menggugat SK UMK dan ingin kembali pada SE 2019. Pak Firman tahu itu. Kemudian kita menggugat huruf D di dalam Kepgub tersebut. Putusan Mahkamah Agung keluar dua. Satu, di putusan upah SE itu ditolak, huruf E-nya minta dicabut. Tapi di putusan yang berikutnya, padahal hakim yang satu dan hakim yang satunya di perkara itu ada, tapi putusannya berbeda. Jadi tidak bisa menjustifikasi bahwa putusan Mahkamah Agung yang perkara 22 akan sama dengan perkara di 2023, nggak bisa. Buktinya 2019 itu ada dua putusan. Yang satu di putusan UMK mewajibkan gubernur untuk menghapus huruf D. Di putusan gugatan Apindo itu diperbolehkan huruf D.
Padahal hakim yang ini ada juga di sini. Berbeda gitu. Jadi hakim bebas menafsirkan. Sehingga dengan demikian, saya kira tidak tepat kalau hanya landasannya ada putusan Mahkamah Agung kemudian tidak menerbitkan. Karena ada putusan lain yang nomenklaturnya berbeda, tetapi prinsipnya upah 1 tahun yang dikuatkan oleh pengadilan tinggi gitu. Justru apa sih alasan Pak PJ nggak mau menerbitkan Kepbuk? Gitu. Itu yang ingin kita tahu kan gitu. Kalau Kepbuk ini dianggap melanggar, ya kenapa diterbitkan 2022 kemarin? Kalau ini memang melanggar, gitu. Kenapa diulangi lagi 2023? Gitu. Kenapa ketika PJ kemudian kita menjadi sulit seperti ini untuk berbicara tentang upah 1 tahun, struktur skala upah, Pak? Dasarnya sebenarnya ada kalau kita mau berniat membuat aturan ini. Pasal 71 ayat 2 huruf D itu jelas. Penerapan upah minimum dan struktur skala upah itu kewenangan gubernur. Kalau kita baca terminologi penerapan, apa sih? Untuk mencapai tujuan. Apa sih untuk menerapkan ini? Ya Permendagri kan jelas. Kepbuk. Ketetapan yang boleh dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Surat edaran bukan ketetapan. Kan tinggal pilihan itu. Oh, sekarang SK Kepbuk kita nggak bisa terbitkan, peraturan gubernur saja, nggak apa-apa. Yang penting itu ketetapan. Jadi penerapan pelaksanaan struktur skala upah itu domainnya ada di gubernur juga dengan pasal 71 ayat 2 huruf D itu. Nah, tinggal bagaimana cara menerapkan ini. Nah, itulah yang harus kita pikirkan. Berarti SE nggak mungkin dilaksanakan, instruksi tidak mungkin, hanya 2 ketetapannya, Kepbuk, peraturan gubernur. Tinggal itu pilihannya sebenarnya gitu. Maksudnya kita bisa perdebatkan itu gitu. Cuman ada niat nggak untuk memang menerbitkan, kecuali memang Pemprov Jawa Barat nggak akan menerbitkan apapun alasan hukumnya, ya selesai berarti kan gitu. Tapi kalau ada niat, nih ada putusan Mahkamah Agung, terus kemudian ada surat begini, kira-kira solusinya bagaimana kita cari? Kita akan diskusi, mencari itu. Tapi kalau sudah menutup ruang itu nggak ada lagi, ya ngapain juga? Susah kita berbicara kalau sudah memang kekeh nggak mau mengeluarkan apapun dalilnya, ya pasti juga nggak akan bisa diterima. Berbicara hukum juga nggak akan masuk, karena sudah mengunci, tidak akan menerbitkan gitu. Jadi ini yang menjadi persoalannya Pak. Jadi saya kira Pak Arief, apalagi di Biro Perundang-undangan, sangat paham tentang itu, dan nggak mungkin juga Pak Arief meramu menjerumuskan gubernur bikin Kepbuk kemarin, oh ini melanggar hukum, biarin aja, kan nggak juga. Pasti sudah melalui kajian legal draftingnya, 2 kali lagi terbitnya. Masa sih tahun sekarang susah banget gitu, kemudian kita karena putusan Mahkamah Agung, sedangkan ada perbandingan putusan satu lagi yang 2023 yang dikuatkan. Kita nggak bisa menjamin, kecuali Pak Arief bilang bisa menjamin 2023 ini tetap akan kalah. Dari mana dasarnya bisa kalah? Orang perkaranya aja belum kasasi. Kan jadi hal yang lucu gitu. Kita bisa berdiskusi gitu. Bapak-bapak lebih paham lah di pemerintahan. Tetapi ketika kita di argumentasikan hukum, kita pun mempelajari juga aturan-aturan itu gitu. Tinggal niat ngawe itu kita mau nggak menyelesaikan ini. Udah kalimatnya penerapan struktur skala upah, bisa saja kan? Konsideran di awalnya judul penerapan struktur skala upah, konsideran menimbangnya jelas. Upah buat pekerja 1 tahun ke bawah 0 sampai 1 tahun. Konsideran keduanya merujuk pada pasal 71. Selesai sebenarnya. Kalau kita mau mencari alasan, judulnya nggak usah penyesuaian, nggak usah upah, penerapan pelaksanaan struktur skala upah, baru sebutkan di situ angkanya. Berarti cantolannya jelas PP 51 kalau kita ingin mencantol-cantolkan gitu. Kita juga pintar juga mencantol-cantolkan bahasa hukumnya gitu. Cuman mau enggak gitu. Kecuali kalau memang udah nggak mau apapun itu ya selesai gitu. Saya kira demikian Pak dari saya. Jadi apa sih alasan Pak Gubernur, PJ Gubernur nggak mau menerbitkan itu? Itu aja. Lama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambah saja tadi yang disampaikan oleh
Bung Gito terkait wilayah dan tadi jawaban dari Biro Hukum Arif ini terkait evaluasi obrolan kami sebelumnya dengan Pak PD. 2 kali kita obrolin bahwa Pak PD betul minta waktu kepada kita untuk berdiskusi, berkomunikasi dengan pihak asosiasi terkait dikeluarkannya produk Kegub atau Pergub tentang upah di atas tahun ini. Hari ini saya berkomunikasi tadi di depan Pak Dito dengan Ketua Kadin Jabar, dan saya juga menanyakan ke beliau secara pribadi tentang peraturan ini kalau dikeluarkan seperti apa. Pada prinsip Kadin Jabar tidak keberatan karena memang paham dan tahu bahwa aturan ini bukan produk baru, bukan baru mau dikeluarkan, tapi sudah berjalan. Dan Kadin Jabar juga mempunyai khawatir kalau ini tidak diberlakukan, pedoman dan panduan perusahaan-perusahaan untuk membedakan upah antara upah 0 tahun 0 sampai dengan kurang 1 tahun dan 1 tahun ke atas dan seterusnya bingung karena tidak ada panduan, tidak ada parameter yang nanti akan bisa dijalani. Dan secara dampak yang akan dialami akan terjadi kurang kondusivitas di perusahaannya masing-masing, karena yang senior akan merasa terdiskriminasikan terkait pelaksanaan upah di Jawa Barat tahun ini. Kalau misalkan tidak ada produk hukum lain selain keputusan gubernur mengenai upah minimum kota dan kabupaten Jawa Barat. Nah, beliau minta kepada saya mohon dibuatkan narasi yang disampaikan kepada Kadin Jabar walaupun via WA, dan itu akan diteruskan oleh Ketua Kadin Jabar kepada PJ Gubernur. Nah, tinggal sekarang pada tataran teknis dan administrasi kita memang sulit. Kemarin kita baru tahu bahwa anggota Dewan Pengupahan dari unsur pengusaha itu ternyata diisi dan diduduki oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo di Dewan Pengupahan. Saya pikir ada porsi proporsional di anggota Dewan Pengupahan, apakah mewakili Kadin ataupun APindo. Tapi secara aturan Pak Dirman paham bahwa sekarang aturannya sudah berbeda. Kedudukan di kelembagaan itu sebenarnya harus melalui sertifikasi dari Kadin. Nah, mungkin hal ini, terobosan baru ini, informasi ini bisa menjadi bahan masukan juga oleh Biro Hukum kepada Pak PD Gubernur. Kalau misalkan omongan saya tidak bisa dipercaya, boleh cross check langsung ke Pak Haji Cucu Sudara sebagai Ketua Kadin Jabar. Barusan kita berkomunikasi dengan teman-teman untuk tolong juga beri kepercayaan, beri keyakinan kepada PD Gubernur bahwa ini harus dikeluarkan. Kalau tidak, tatanan pengupahan di Jawa Barat itu hancur, Pak. Berantakan, Pak. Kita aja kerepotan nanti. Proses perselisihan saja sudah ada aturan masih banyak, apalagi nanti bisa dikeluarkan produk ini. Nah, terkait dari jawaban Pak Arif terkait instruksi atau instrumen tentang pengupahan produk yang akan keluar nanti seperti apa, Pak? Karena ini khawatir juga menjadi debatable nantinya, bahkan menambah masalah baru. Sepakat dengan Bung Ginto, kita hanya tinggal 2 pilihan. Kalau tidak Kegub berarti Pergub, Pak. Walaupun judul Pergub itu nanti bisa berbeda judulnya dengan Kegub 2 tahun belakang. Yang terpenting bagi kami di lapangan adalah teman-teman buruh, pengurus buruh dan pekerja di tingkat perusahaan ini punya dasar untuk meminta kepada pengusaha untuk berunding. Dasar perbedaan upah mereka dari yang lebih dari 1 tahun sampai dengan seterusnya itu jelas ada instrumennya. Walaupun secara kepastian bipartit dan keputusan bipartit itu berbeda dengan angka yang ada di Pergub itu sendiri karena melihat situasi dan kemampuan perusahaan itu sendiri. Jadi kalau saya orang bodoh, buruh pekerja, Pak Gubernur tinggal hanya punya nyali dan keberanian mengeluarkan diskresi kalau perlu terkait upah ini. Karena untuk UMK kita tidak bisa berdaya, karena kita sudah ngomong bahwa gubernurnya hanya ditumbal, PT Gubernur hanya ditumbal dari lahirnya produk PP 51. Tapi kalau bicara upah di atas 1 tahun, ini lebih kepada diskresi dan kebijaksanaan PT Gubernur. Dan itu bukan mengeluarkan produk baru, hanya meneruskan Pak tatanan yang sudah ada.
Karena terus terang setelah keluar PP 36 dan seterusnya, Biro Hukum dan Disnaker tahulah upah sektoral kawan-kawan kan sudah tidak ada sekarang. Sudah tidak ada. Jadi harapan mereka itu untuk dibedakan skill dan kemampuan termasuk penghargaan masa kerjanya itu dari upah di atas satu itu paling. Jadi kita ada waktu diskusi hari ini, mudah-mudahan produk yang dikeluarkan Pak PJ ini bisa hari ini atau malam ini atau bahkan paling telat besok. Artinya mohon juga lah hargai kami yang selama ini sudah loyal, sudah bahu-membahu dengan gubernur sebelumnya membantu agar produk gubernur itu tidak sia-sia atau tidak dilecehkan oleh pihak-pihak lain termasuk asosiasi pengusaha. Karena mau apapun produk pasti ABLO akan gugat Pak. Mau Perbu, mau Kepbu itu pasti gugat. Tapi kalau pemerintah dengan buruhnya sudah bersama-sama, termasuk Pak Jito menyampaikan sampai saksi ahli pun mengeluarkan biaya pribadi, artinya kan tetap kita tanggung jawab, tidak hanya mendesak dan menuntut saja sudah keluar kita lepas tanggung jawab, tidak seperti itu. Jadi mohon Pak Tepi pun tadi malam menyampaikan, Kang Ajat saya orang hukum, saya orang bela hukum, lama di bela hukum, tahu persis sejarah keluarnya Pergub ini, tahu persis kan. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskan tadi malam tuh. Setelah maghrib kita ketemu Pak Kadis, saya bilang, monggo Pak Kadis, saya berikan ruang ke Pak Kadis seluas-luasnya dengan cara apapun, sampaikan supaya hati nurani PD Gubernur itu terenyuh lah, atau minimal ada mujizat lah dengan bahasa yang tadi cukup kaku, tidak bahasa yang retorika yang baik menyejukkan gitu. Coba tekankan. Karena kalau tidak didukung oleh lingkungan terdekat PD Gubernur susah ini, sulit. Jadi artinya kita berharap Pak PJ tidak menelan bulat-bulat regulasi nasional, tapi melihat juga kearifan lokal di Jawa Barat, kebiasaan yang sudah berjalan bertahun-tahun, itu sebagai landasan hukum yang kuat bagi Pak PJ Gubernur untuk mengeluarkan Pergub itu. Kalau Pergub ini memang sulit untuk dikeluarkan. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Raja, Hukum dan setelah ini bisa lihatkan gubernur. Bagaimanapun bukan baru, orang baru, apalagi aku ASN, apalagi ASN terus, padahal sudah PJ itu punya kewenangan untuk menentukan kebijakan politik. Jadi hanya dari birokrasi, biro hukum, biro tugas tenaga kerja yang bisa meyakinkan itu Pak Gubernur ini tentang mereka. Lebih-lebih jangan apalagi diungkit begitu. Kayak dulu Cintos, surat yang udah zaman malam udah nggak berlaku, direferensi lagi. Yang baru sekarang ini kan, baru 2023 ini kita kan menang kalah dari pengadilan kan juga hal yang biasa. Yakinkan Pak Gubernur bila jalan kasus itu bukan lagi Pak, jangan Pak gitu. Kalau bukan kan biasa di negara hukum ini, siapapun bisa menggugat soal menang kalah kemudian nanti kan. Yakinkan dulu, bisa minta Pak Arif, Pak Firman, dan seluruh timnya, biro kerja, beri masukan yang sejujur-jujurnya, yang sebenar-benarnya, bahwasanya sudah dua kali berturut-turut dan saat ini di PT Tun Pak Gubernur menang, tapi saya nggak melihat ekspresinya 2 tahun berkali-kali kelembagaan menang dilawan menghadapi api itu, nggak ada rasa senangnya gitu ketika menangan gitu. Walaupun tidak sungguh-sungguh perlihatkanlah senangnya gitu. Kita aja yang terintervensi bunganya luar biasa gitu, senang sekali ketika di pengadilan kita menang gitu. Ya tolong kelembagaan ini perlihatkan. Jadi saya juga berharap yang kedua, ini lembaga bukan orang per orang. Jangan sampai ada kesan nanti setiap ganti pimpinan ganti lagi kebijakan, lagu-lagu rakyat kecil selalu begitu kan. Nanti ganti presiden, ganti lagi kebijakan, ganti gubernur, ganti lagi. Oh, ini lembaga ini bukan orang per orang. Kalau ini kan bagaimana selera orang kalau begitu. Kan hukum ini dibuat untuk mengatur apa yang ada di sini, jangan jadi alas untuk menindak rakyat. Nah, oleh karena itu yakinkanlah Pak Gubernur sudah 2 kali. Karena apa?
terutama sektor kami itu logam, elektronik dan mesin, itu komponen, otomotif dan sebagainya. Kalau nggak ada gambar Garuda gitu, itu negosiasinya benar susah Pak, gitu. Susah. Kalau pakai UMK kemarin 0, sekian, ya naiknya nggak signifikan dan sudah bertahun-tahun bekerja. Belum lagi banyak perusahaan sudah keluarga, nggak berkeluarga, sama saja upahnya tetap UMK kan gitu. Udah punya istri, udah punya anak, tetap aja UMK. Lebih-lebih nggak berserikat, yang berserikat pun berani. Belum THR. Mengadu takut di PHK. Kemarin kita bikin posko pengaduan THR. Begitu ngadu malah di PHK, dari kapok orang ngadu juga kan gitu. Jadi mohon pemerintah ini tentu melindungi. Nah, kemudian yang berikutnya, struktur skala upahnya. Saya sumpah, saya badan pekerja di LKS Nasional, saya diajak Bu Menteri menyaksikan Olimpiade dari perusahaan yang ada dari Sabang sampai Mereka yang ikut Olimpiade menerapkan cuma 21 Pak, di hotel, sebuah hotel di 21. Artinya walaupun statistik menunjukkan 19, ada 19 yang melaksanakan 19% wajib ya, yang melaksanakan kalau Pak itu pasti itu BUMN, pasti itu BUMD, pasti itu ASN, itu pasti Pak Ari pasti. Saya dulu BUMN Pak, PT Dengar Indonesia Serba jalan dulu, Telkom pasti jalan, PLN pasti jalan kalau pada walaupun kontra outsourcing dan sebagainya. Tapi yang kontra outsourcing yakin nggak jalan itu, tapi yang organiknya pasti jalan. Tapi di manufaktur itu nggak jalan Pak. Boleh ditanya kalau saya masih bekerja ini baik masih bekerja ini di manufaktur perusahaan besar, punya nama. Kerjanya sama hal otomotif, persis sama otomotif yang terjadi di Jepang beda jauh. Kadang-kadang sakit, perawang terlalu tinggi itu bandingin dengan mana? Kalau bandingin dengan yang di Brebes paling rendah ya, iya berbeda pekerjaannya. Tolong bandingin pekerjaan kami yang di otomotif, pabrik yang sama, kerjaan yang sama ahli las misalkan dengan yang Jepang, jauh lah kan gitu. Kita masih rendah dengan kas yang sama, apalagi Kerawang Bekasi itu pusat industri terbesar di Asia Tenggara. Rata-rata otomotif bertenaga lebih tinggi. Nah kalau upahnya rata-rata upah jalan itu di mana? Mengerikan. Di mana perlindungannya? Bapak sebagai organnya gubernur, Pak Firman sebagai organnya pemerintahan, tega teman-teman kami yang terus-terusan panjang dijalankan. Nggak jalan, kalau nggak percaya hayu bareng-bareng. Atau LKS turun lagi kayak zamannya Pak Aher. Setelah Pak Aher ini nggak ada LKS turun lagi gitu. Penilaian ke bawah kita benar nggak struktural upah itu ada gitu yang dijadi. Nggak ada. Padahal itu bersikap wajib, ada sanksinya, tapi nggak ada sanksi juga kan. Oleh karena itu dengan upah setara tadi apapun namanya sebagai dasar penerapan keputusan seperti itu Pak, harapan kami. Demikian, terima kasih, sangat berharap sekali ini dengan jujur-jujurnya, dengan aku nurani dan gitu. Biarkan nanti seperti biasa mereka yang berunding dengan perusahaan gitu, apapun judulnya. Tapi harus keputusan atau peraturan gubernur. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tanggapi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Hukum Spesa dan Wakili dan Dinas. Tadi sudah dijelaskan Pak Ketua, Pak Jinto, Pak Data dan Pak Jad, prinsip dasarnya bahwa upah datang, buruh datang setiap tahun untuk minta tetap diadakan upah jarak tahun. Saya pikir harusnya dinas paham dan ngerti Kang Firman. UMP UMK itu menjadi dasar upah yang dijalankan walaupun dia kerjanya bertahunan. Jadi nggak ada 1 tahun saja, bahkan yang 5 tahun tetap UMK upahnya gitu. Ini juga miris Pak. Secara psikologis saya pikir contoh di paling timur sana gaji 2 juta, mereka cukup tuh Pak 2 juta gitu. Prihatin saya di Perdasur Gubernur Pak, tangannya ya.
Harusnya ada yang praktek ASN hidup di sana 1 bulan, 2 bulan, hidup dengan 2 juta. Contoh itu. Disparitasnya tinggi jauh. Benar, Pak. Contoh, Firmannya, saya pernah nyobanya, hidup 2 bulan, 2 juta gitu. Ya. Nah ini kan psikologisnya harus jelas, Pak. Jangan diputusin 2 juta dengan alasan disparitas. Saya perlu lah. Yang pertama, Pak. Yang kedua, kenapa kita ini nuntut cuma 1 tahun? Karena pengusaha juga nggak beres, Pak. Nggak ada yang upah di atas 1 tahun untuk dijalani, kecuali ya perusahaan tertentu yang menengah ke bawah. Yang menengah ke bawah berapa sih ada statistik di kedinasan? Mayoritasnya yang menengah ke bawah juga. Kalau yang menengah ke atas jalan, walaupun harus beli Pak nego, kalau minta nego kan udah perang lah, demo dan sebagainya sama gitu. Nah, oleh karenanya, kenapa 1 tahun itu perlu dikeluarkan sebuah keputusan ya, keputusan TUN yang harus dilakukan oleh gubernur, terlepas PG ataupun apalah namanya, karena dia ditugaskan di Jawa Barat harus mau tidak mau di mana bumi dipijak di situ lagi dijunjung tuh, itu jangan mendolimi rakyat Jawa Barat Pak. Tolong sampaikan ke beliau itu lah. Kan itu lain itu gubernurnya. Masalah yang paling dasar saat ini adalah teman-teman itu berundingnya sulit Pak. Ya. Karena landasan hukumnya nggak ada untuk berubah. Dia hanya melihat itu MK sudah ada, GCNT udah di atas UMK, nggak perlu naik. Memang harus begitu. Kira-kira pemerintah filosofi berpikir ke kesejahteraan. Dalam teori negara kesejahteraan yang saya pelajari nggak begitu, ya. Apalagi yang teorinya Karl Marx tuh, ahli sosialis, nggak begitu, Pak. Ya kan? Nah, pemerintah di sini mau memiskinkan atau mau mensejahterakan? Jawa Barat nih, kita tidak berputus satu-satu mesti beres. Ya kan? Maka dengan kebijakan yang gubernur yang tadi disampaikan, ya kan, punya kewenangan, apalagi diskresi. Pak, saya sampai marah, Pak, ke anak buah Bapak bareng waktu itu kita sidang gitu, karena saya ditugaskan oleh Bapak-Bapak di Federasi, kadang-kadang bertemu dengan Pak Firman juga, kalau itu saya omelin tuh ahli yang dari mana kemarin? Bukan, yang dari UI itu. Saya tanya, apakah diskresi itu harus terjadi? Harus terjadi Pak. Oh, rakyat belum kantor gubernur berarti sekali itu Pak bahasanya. Enggak beres Pak. Nah, jadi pola diskresi itu seperti apa? Mencegah kalau buruh parah, rakyat marah, dicegah dengan udah terjadi lah. Apakah rakyat harus berontak dulu? Teorinya nggak begitu. Ini yang nggak beres Pak. Kembali ke pokok nih. Kalau seandainya sekarang tidak dikeluarkan, kemarin ada, apalagi hanya selalu tadi disampaikan oleh Pak Jinto jelas, dengan kasus yang beda, mereka kasasi final yang kemarin, ya, limit waktunya sudah selesai di saat kemarin. Ini baku Pak. Itu kemarin kita menang, ya, sebesar marah-marah dengan yang namanya ahli dari mereka, ya. Karena terus terang kan permainan Pak, doanya kan kenceng mereka, ya kan. Tapi itu doanya kenceng Pak, dorongan amplopnya Pak. Kita boro-boro ya. Kemarin banding ditolak, ya kan. Mereka kasasi, kita layanin, ya kan. Mudah-mudahan Allah berpihak besok menang dulu, amin. Amin. Nah jadi berpikirnya jangan ini sudah ada putusan gubernur, putusan MA, yang ini tuh kamari, teman, saya teman. Kan yang ini belum nih, ya. Yang sekarang diputusin kasasi banding oleh PT itu. Saya harap seharusnya tidak lagi kita ngumpul lagi ini begini berarti cuma cocok tuh kayak dia ya Pak, apa SK apa peraturan gitu loh Pak, basicnya, ya kan? Cuma diajak diskusi dari ampun. Jadi nanti punya kan buruk ya. Jangan sampai rakyatnya marah Pak. Impactnya bukan di provinsi Pak. Kita ribut dengan pengusaha, padahal pengusaha dengan alsok. Tanya nih semua. Di sektor saya di otomotif, nggak ada yang bertunda upah naik 5%, 7%, 10% nggak ada. Gubernur menentukan aturan yang bukan mengeluarkan duit aja nih, susah kan kamu masalah. Gitu loh Bos. Ya, Bapak Biro Hukum yang terhormat. Kalau sama orang bodoh Pak, nggak ngerti lah hukum.
Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan lagi? Jadi pertanyaan, pada intinya Pak tadi Pak Roy, Pak Nanda, Pak Ajat, terus Pak Agus, ya intinya sama Pak. Sebenarnya substansi dari suatu kebijakan lah, walaupun untuk produk hukumnya bisa peraturan gubernur, mau keputusan gubernur ataupun ada surat edaran, itu semua produk Pak, produk hukum, maupun yang itu yang artinya secara hukum, dan ada yang namanya soft law. Jadi kalau memang satu produk itu ada yang istilah yang mempermasalahkan, pasti di pengadilan Pak, walaupun bentuknya keputusan gubernur, peraturan, atau pasti pengadilan akan tahu. Nanti Pak Nanta tadi Pak, selesai upami putusan gubernur kayak ini PT UN Pak, Bapak gembira Pak, abdi ke Pak selaku kuasa hukum pasti bergembira, apalagi dibantu oleh dari jadi abdi kalau satu ada gugatan kita menang kebijakan pasti kami gembira gitu. Jadi sebenarnya kita sama Pak, ya sesuai dengan menjalankan aturan, dan tentu saja jangan sampai ada yang atau misalnya yang mempermasalahkan atau yang dirugikan, pasti ujungnya di pengadilan. Nah itu keputusan mah enggak, itu kubu hakim Pak ya, pasti kita tahu badai menang atau kalah dari sampaikan sama kita juga Pak. Tapi tetap saja kalau misalnya suatu saat ada masalah ini nanti sampai di pengadilan, tetap sama kami tetap berjuang Pak untuk memenangkan satu kebijakan. Jangan sampai kita kalah Pak. Maksudnya jangan kalah karena kebijakan itu sudah dibuat sesuai dengan aturan, kemudian juga dan tentu saja disebut mungkin secara itu secara filosofis, yuridis, ekonomi, sosial dan sebagainya. Gitu. Jadi sama Pak, nanti yang disampaikan oleh bapak-bapak juga sebagai bahan mungkin buat Pak PJ Gubernur ataupun pimpinan kami di sini untuk mengambil satu kebijakan dalam menyelesaikan khususnya permasalahan skala upah untuk pekerja, skala upah untuk pekerja di atas 1 tahun. Struktur skala upah. Ya soalnya pada zaman saya nggak ada Pak, itu yang ada baru yang ada sektor nggak itu Pak. Dulu upah Itu makhluk baru Pak. Itu baru kan Pak, ya jadi memang itu harus ada baru ulang tahun 2 kali Pak ya, berarti 2 kali keputusan. sudah lama Pak, cuman nggak diterapkan. Sudah tahun berapa? Yang pertama itu sudah revisi kedua dulu yang pertama malah berbobot sekali kan. Dari 2003 udah ada struktur Pak. Ya, jadi pada intinya mungkin Pak, kami juga sama dari kami mewakili dari 2023. Pemprov di sini, intinya kami sama untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan misalnya skala upah. Yang penting nanti kan penerapannya bagaimana supaya aman. Jangan sampai ada, nanti perlu ada pengawasan mungkin kalau memang itu kan diawasi gitu kan. Yang penting kan substansi daripada satu produk hukum lah. Ya, itu Pak. Bentar. Maksudnya Pak, produk hukumnya apa nih? Ya itu kan tadi saya sampaikan Pak, mau peraturan gubernur, keputusan gubernur, banyak kan produk-produk hukum kebijakan itu Pak. Tidak hanya keputusan gubernur. Intinya itu nanti bersama-sama mungkin dengan Pak Kadis ya, Kadis Nakar dan Kesra, ini kita Pak Hukumnya di mana? Pak Kabit, tapi ketemu kan atasan nanti kan di hukum, jadi bisa dilakukan kajian tadi ya Pak, supaya kita juga bisa melaksanakan aturan-aturan tadi, dan yang penting nanti substansi daripada kebijakan itu kan Pak bukan terkait dengan produknya saja, tapi substansinya yang penting materinya. Mungkin demikian Pak. Sebelumnya Pak, izin tadi bicara substansi dan produk hukum ini sebetulnya saling berkaitan Pak. Ketika substansinya sudah sesuai dengan keinginan kita, tapi produk hukumnya tidak bisa dilaksanakan, itu percuma saja kami pikir. Maka tadi tawaran yang sudah disampaikan oleh kami antara Kepgub ataupun Pergub itu adalah pilihan yang harus diambil oleh pemerintah. Harapan kami seperti itu, tidak mengeluarkan dalam bentuk surat edaran yang akhirnya surat edarannya hanya diedarkan saja, tidak dilaksanakan. Mungkin itu Pak.
masukannya itu. Ya, cukup. Ya mungkin masukan sudah kita terima, kemudian insya Allah kita akan sampaikan ke pimpinan kita. Kapan nih? Dalam artian, saya juga sudah Pak Arif sudah sampaikan gitu bahwa dari rangkaian yang sudah kita lakukan baik itu proses pengupahan maupun keluarnya surat perintah kerjaan, bahwa untuk Kebuk gitu, Kebuk dan itu sudah tidak mungkin dikeluarkan, apalagi Pak PJ Gubernur statement di media terkait Kebuk bahwa beliau tidak dapat mengeluarkan itu. Kalau Kebuk kan boleh saja. Nah itu mungkin yang akan bisa dikaji oleh tim dari Biro Hukum, mungkin apa instrumen yang pas untuk dikeluarkan suatu penerapan pelaksanaan upah dan saldo ini. Itu mungkin rekan-rekan. Silakan ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Ridho Suara SPN. Saya dari DPR, tapi kebetulan sekarang bertemu di ruangan ini. Ada beberapa hal yang tadi tangkap dari kawan-kawan dan juga respon dari Bapak. Pertama, terkait dari saya sampaikan dulu kemarin hasil dari rapat pengupahan. Pada prinsipnya terkait upah kerja masa kerja 1 tahun ke atas semua sepakat. Itu prinsipnya. Jadi sepakat untuk tidak sepakat kemarin rapat. Tidak sepakatnya berbedanya kalau Apindo itu tidak mau dituangkan dalam bentuk SK tapi disampaikan oleh Pak Firman. Hampir sama dengan pemerintah yang lebih kepada menindaklanjuti surat dari Kemenaker. Nah, kami dari Serikat Pekerja itu tetap menuntut itu yang namanya SK. Tadi disampaikan juga terkait perkembangan yang akan terjadi. Saya khawatir nanti, misalkan tetap tidak ada SK, hanya Pergub, takutnya bahasanya penerapan struktur skala upah aja. Hanya menindaklanjuti baik daripada PP 51 maupun surat edaran menteri. Tidak dicantumkan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Roy. Berapa besar dalam rangka penerapan upah itu persentasenya. Hanya lebih menekankan bahwa seluruh perusahaan di Jawa Barat agar segera melaksanakan struktur dan skala upah. Nah kalau seperti itu, nah ini yang barangkali akan berbahaya buat kami sebagai pekerja. Karena tadi disampaikan oleh rekan-rekan bagaimana sulitnya perundingan ketika ada SKBUM. Apalagi kalau tidak ada SKBUM yang mencantumkan sebagai parameter untuk perundingan. Ini sangat susah. Terus terang disampaikan khawatir sekali lagi, jangan sampai nanti produk yang keluar itu yang membuat kegalauan kami semua itu kalau tidak dicantumkan berapa sih untuk parameter kenaikan, walaupun tadi disampaikan oleh Pak Ray di lapangan itu bisa lebih kecil, tapi yang penting mereka bersepakat. Kalau tidak ada jaminan mereka untuk berunding juga. Jadi itu saya mohon sekali lagi ke Pak Biro nanti dalam rangka untuk membuat produk, jangan sampai nanti produk yang ngambang yang membuat kami kan galau kembali kan gitu. Itu saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu biasanya membuat pengaturan atau penetapan. Kan isinya Pak sama dengan yang lama, Pak tinggal copy paste Pak. Nah ini dari gitu, dinas kan ini kan ngomongnya gampang, iya. Kamu kopi pasti mah ngambil Pak. Itu maksudnya kan udah ada Ya, tapi kan ini ada pimpinan juga Pak, pastinya di Snaker juga kan ini Pak Kadis juga kan nanti secara substansi bagaimana supaya tadi sampaikan tadi yang disampaikan apa aspirasi bukan aspirasi yang masukan dari Pak Jito, Pak Nanta, Pak Haja, Pak Agus, Pak Pak Asep, Bagus. Pak Agus, Bagus juga Pak. Agus Umpamanya Pak Ada ya. Jadi mungkin itu Pak, kalau masalah waktu yang mungkin itu akan tergantung pimpinan juga Pak, kecepatan kita juga. Kalau secara aturan udah jelas Pak, di RP sebenarnya terus ayo Pak ya, secara aturan gimana? Kang Firman sore ya. Saya tunggunya. Wis, mana tuh? Mungkin gitu kan Pak. Ya, paling kan bisa by komunikasi Ya, saya ambil lokasi juga Pak, nanti Pak Agis. Baik, mungkin itu Pak. Kami terima kasih. Doa bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan tetap ada dan berlipat ganda, akan terus memburumu seperti kutukan.
Aku bukan artis pembuat berita, tapi aku memang selalu kabar buruk buat penguasa. Puisiku bukan puisi, tapi kata-kata gelap yang berkeringat dan berdesakan mencari jalan.